Halo assalamualaikum viewers. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas detail dan easter egg yang ada di Hawkeye episode 1, 2, dan 3. Tapi ini aku akan bahas di episode 3 dulu, berikutnya 2 dan 1 ya guys. Jadi banyak banget hidden point, hidden easter egg yang ada di film Hawkeye series. Yuk langsung aja kita bedah scene-nya. Jadi untuk awal-awal itu kayak menceritakan tentang origin story dari masa kecilnya Echo atau Maya Lopez, yang dimana dia ini adalah orang yang tuli, tidak bisa mendengar apapun. Dan bisa dilihat juga ya, tertulis ini set waktunya tahun 2007. Jadi setidaknya 18 tahun lah ya umurnya si Maya Lopez ini. Karena set waktunya Hawkeye itu di Natalan 2024 menuju tahun baru 2025. Jadi ya di ujung akhir tahun lah. Dan memang origin story dari Maya Lopez ini nggak terlalu jauh berbeda dengan yang versi komik. Karena memang dia ini adalah anak yang super intelijennya, pinter banget ya. Jadi dia bisa langsung ngeduplicate, bisa langsung belajar dengan cepat, menangkap apapun yang diberikan materi ya, baik dari gurunya, mentornya. Jadi dia ini memang anak yang berada di atas rata-rata. Terlihat ya di buku latihannya, di mana dia itu sudah selesai mengerjakan semua soalnya, padahal gurunya juga belum sampai ke soal-soal tersebut. Membuktikan bahwa kepintaran Maya Lopez ini merupakan anugerah. Banyak yang ngira bahwa kemampuannya Maya Lopez itu sama ya kayak kemampuannya Taskmaster, di mana dia bisa meniru semua gerakan dari musuh-musuhnya. Tetapi sebenarnya ini sangat berbeda ya, karena kalau Taskmaster itu dia lebih kayak ke program dan dibuat, sedangkan Maya ini memang natural yang berada dari dalam dirinya. Berikutnya terlihat si Maya Lopez itu sedang ngobrol-ngobrol ya sama ayahnya, dan dia kayak nanya suara dari langit itu seperti apa, naga itu seperti apa suaranya, dan sebagainya. Dan mungkin naga ini nge-reference ya dari film Shang-Chi The Great Protector mungkin, atau mungkin teknologi Ten Rings yang ditemukan oleh Dragon Space McLuhan, kita juga nggak tahu. Dan si Maya Lopez juga nanya apakah naga bisa datang ke dunia kita, dan itu tuh gimana ya, kayak pertanyaan-pertanyaannya kayak aneh aja ya. Tapi kita nggak usah pikir terlalu jauh banget ya guys, mungkin itu hanyalah pertanyaan dari anak-anak biasa saja. Tapi nggak salah juga sih, soalnya kan naganya di Shang-Chi The Great Protector itu kan ada di dimensi lain ya, di desa Talo. Dan yang aku suka di sini, origin story dari keluarganya Maya Lopez itu nggak dirubah ya, di mana ayahnya ini memang seorang Native American atau orang Indian dengan suku Cheyenne. Nah kalau di komik X-Men, suku Cheyenne yang mirip dengan si Maya Lopez itu ada Danielle Moonstar yang muncul di film The New Mutants. Dan kalau diperhatikan di bagian lehernya ayah dari si Maya Lopez itu memiliki simbol yang sama dengan Maya Lopez versi komik. Dan waktu latihan karate di Karate Academy, si Maya Lopez ini bisa sangat dengan mudah untuk menirukan lawannya dan mengalahkan lawannya. Dan terlihat juga di sini ini bahwa ayahnya Maya Lopez itu bekerja sebagai mafia tracksuit, dan ada orang misterius yang menyemangati Maya dengan mencubit pipinya. Mungkin itu adalah si Kingpin ya guys, karena memang kalau di komik Kingpin ini adalah ayah angkatnya Maya Lopez setelah ayah aslinya itu meninggal. Kemudian terlihat ya si Maya Lopez ini sudah dewasa dan selalu berlatih berkelahi ya, dengan menggunakan kekuatan dan kemampuannya. Dan terlihat juga kalau kakinya itu sebenarnya sudah puntung, dan memang sudah dari dia kecil ya itu kakinya sudah puntung sebelah. Kemudian ketika Maya Lopez datang ke markasnya itu ada tulisan Fat Man. Nah mungkin Fat Man ini masih bisa merujuk ya ke easter egg Kingpin. Kemudian di scene ini juga lah si Maya Lopez bertemu dengan si Ronin untuk pertama kalinya yang membunuh ayahnya. Karena memang si Ronin atau si Clint Barton atau Hawkeye itu kan pada after Endgame dia itu kayak menggila ya, membunuhin para penjahat dan mafia. Akhirnya karena kejadian ini si Maya Lopez pun sangat dendam dengan Ronin dan pengen ngebunuh dia. Dan kita dapat easter egg mukanya si Maya Lopez ini ada cap darahnya si tangan bapaknya ya. Karena memang kalau di komik penampakan si Maya Lopez nih mukanya tuh ada kayak tanda cap tangan gitu di mukanya, tapi memang kalau di versi movie nggak ada. Kemudian kita dapat easter egg gedung yang sudah nggak terpakai KB Toys. Ini nge-reference salah satu toko mainan di Amerika yang sudah bangkrut, yaitu Toys R Us. Karena di toko mainan itu banyak juga ngejual figur-figur Marvel. Kemudian Kate Bishop dan juga Clint Barton itu ketemu dengan Maya Lopez yang mengira bahwa Kate Bishop itu adalah Ronin. Dia langsung menyerang Kate Bishop dan hendak membunuhnya, tapi dihentikan segera mungkin. Berikutnya itu Clint Barton berhasil kabur dan bertemu dengan Maya Lopez. Mereka pun berkelahi satu dengan yang lainnya dan menampilkan koreografi scene yang bagus banget. Kemudian untuk pertama kalinya kita diperlihatkan Clint Barton yang menggunakan anak panahnya lagi dengan cinematic graphic shot, juga slow-mo yang ala-ala pemanah, keren banget. Kemudian kita dapat easter eggs angka X dan 1. Itu merujuk ke komik Marvel's X Issue 1. Berikutnya pada scene kejar-kejaran di dalam mobil kita diperlihatkan berbagai kemampuan dari panahnya Hawkeye, yang dimana semuanya itu nge-reference di komik Hawkeye. Seperti ini guys. Yuk kita bahas masing-masing panahnya.
Panah yang pertama itu panah yang kayak ngeluarkan slime atau lumpur berwarna ungu ya, yang membuat orang susah untuk melihat. Berikutnya ada anak panah dengan ledakan bom yang dahsyat. Berikutnya ada anak panah yang bisa menempel di mana saja dengan sangat kuat. Berikutnya ada anak panah yang bisa mengeluarkan kabel dan kawat yang panjang. Berikutnya ada anak panah dengan cairan asid yang bisa melelehkan berbagai material. Berikutnya ada panah yang bisa mengeluarkan smoke bomb yang membuat asap yang sangat banyak. Yang paling mind blowing lagi itu ternyata Clint Barton itu punya anak panah yang di dalamnya ada PIM particle, membuat semua benda yang ditembak oleh anak panah tersebut bisa berubah menjadi besar sekali. Pas aku nonton ini teringat banget ya dengan kekuatannya Ant-Man. Gila, keren banget sih di scene ini guys. Mungkin si Clint Barton ini dapat PIM particle waktu dia bertemu dengan Ant-Man ya di Avengers Civil War. Mungkin dia diberi beberapa gitu ya untuk mempersenjatai dirinya. Kemudian ada anak panah yang berisi flash disk ya. Ini ngerimain kita ya dengan series What If, di mana ada virus Arnim Zola di anak panahnya Hawkeye untuk meracuni Vision. Kemudian di scene ini pendengarannya si Hawkeye makin lama makin parah ya guys. Jadi dia itu sampai nggak bisa mendengar dan dia harus dibantu Kate Bishop ketika dia ingin berteleponan dengan anaknya. Para mafia Track Suite pun karena sudah ketahuan tempatnya, mereka pun langsung gotong semua barang mereka dan pindah ke tempat yang baru. Di sini si Maya dan juga Kazi itu juga sampai bertengkar ya, karena obsesi Maya yang ingin menangkap dan balas dendam sama Ronin. Sampai si Kazi pun mention bahwa atasan mereka ayah atau paman ya, dan itu pasti nge-reverse si Kingpin. Awas aja ya kalau sampai melenceng atau salah ya. Semua orang sudah berpikir itu si Kingpin, ternyata bukan. Kemudian Clint dan Kate Bishop itu pergi ke daerah Chinatown untuk memperbaiki alat bantu dengar Clint Barton yang rusak. Dan seperti biasa di sini ada Easter egg Happy New Year 2002. Tapi nggak tahu ya berapa, tapi ini ya Happy New Year 2025 karena memang timelinenya di Desember 2024 si Hawkeye ini. Kemudian ada Easter egg Kate Bishop itu gambarin klasik suite-nya untuk si Hawkeye. Katanya sih biar lebih eye-catching aja gitu ya. Tapi sebenarnya klasik suite Hawkeye ini sudah muncul di episode sebelumnya di Hawkeye. Jadi di behind the scene-nya ya guys. Berikutnya Clint Barton dan Kate Bishop itu pergi ke rumahnya Kate Bishop untuk melihat dan menelusuri ya Kazi dan juga mafia Track Suite ini seperti apa di sistem keamanan Bishop punya ibunya. Dan disinilah pertama kali Hawkeye bertemu dengan Swordsman atau Jack Duquesne. Karena memang ya kalau berdasarkan komik mereka berdua ini adalah teman lama, bertemu di salah satu karnaval sirkus ternama. Easter egg berikutnya adalah nama-nama yang muncul di sistem security Bishop. Ada Victoria Kafka, dimana kalau di Marvel Comic Kapten Victoria ini merupakan salah satu pejuang di Spartacus. Berikutnya ada nama Kadlec. Kadlec ini merupakan karakter yang muncul di Marvel Comic Inhuman ya guys. Berikutnya ada nama Cam TTM. Nama aslinya adalah Michael Cam. Pertama kali muncul di TV series Daredevil sebagai seorang kriminal yang dipenjara. Berikutnya ada nama Kiefer J, merupakan karakter Marvel yang muncul di komik Elektra. Kemudian ada nama Killam S yang merupakan salah satu karakter yang muncul di Spider-Verse, seorang cowboy spider. Berikutnya ada nama Kilpatrick yang muncul di komik She-Hulk. Berikutnya ada nama Klein, merupakan karakter Marvel yang muncul di Agent of S.H.I.E.L.D. dan film Avengers Winter Soldier dan Avengers Age of Ultron. Tapi guys, nama-nama ini hanya bersifat tebakan dan juga teori saja ya, nggak tahu benar atau enggaknya. Oke guys, itu dia penjelasan aku tentang hidden tersembunyi Easter egg dari series Hawkeye episode ketiga. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa.